padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 4 November 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 12 sampai 14. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 12 sampai 14. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi.
Selamat berjumpa lagi melalui doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Bacaan Injil yang barusan kita dengar mengisahkan bagaimana Petrus pergi ke kubur Yesus, dan ketika ia sampai di kubur Yesus, ia menengok ke dalam, dan yang tertinggal hanyalah kain kafan. Setelah ia melihat apa yang terjadi, ia berpikir, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, rancangan Tuhan adalah sempurna. Tuhan menyusun skenario kehidupan yang terbaik bagi kita. Akan tetapi, semua kita tidak mampu untuk memahaminya. Setelah 3 tahun, para pengikut Yesus atau para muridnya semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias atau Yesus adalah Tuhan. Ia datang untuk memimpin Israel dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi kematian Yesus di kayu salib sungguh membuyarkan mimpi para murid yang indah. Mereka bermimpi bahwa jika Yesus menjadi pemimpin mereka, mereka akan dibebaskan dari penjajahan Romawi. Apa yang telah terjadi dan yang kita dengarkan pada bacaan ini dengan menceritakan bahwa Petrus ketika setelah menengok, ia kembali lalu berpikir apa yang telah terjadi. Itu menunjukkan bahwa ia ragu dan ia tidak mengingat kembali apa yang dimaksudkan atau apa yang direncanakan Allah kepada putranya. Namun di sana diceritakan bahwa ketika 2 orang murid sedang dalam perjalanan ke Emmaus, ketika itu Yesus sudah bangkit. Sejak Petrus pergi dan menengok ke dalam bahwa hanya tertinggal kain kafan, Yesus telah bangkit, menampakkan diri kepada kedua murid itu yang sedang berjalan menuju ke kampung Emmaus. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang asing yang mereka tidak kenal, dan sementara mereka berjalan, mereka bercakap-cakap, mereka berbicara tentang apa yang telah terjadi. Dan tentunya yang mereka percakapkan adalah tentang Yesus, Sang Raja mereka, Sang Harapan mereka. Yesus datang mendekati mereka, tetapi mereka tidak mengenalnya. Selanjutnya Yesus bertanya kepada mereka apa yang mereka perbincangkan. Dan dari pertanyaan itu, mereka merasa bahwa Yesus adalah orang baru yang baru datang ke tempat itu, sehingga tidak tahu apa yang telah terjadi kemarin. Sementara mereka tidak sama sekali mengenal Yesus. Itulah gambaran manusia. Itulah gambaran bahwa iman dan keyakinan mereka tidak sedalam seperti yang Yesus harapkan. Yesus sengaja bertanya apa yang telah terjadi. Dari percakapan mereka bahwa mungkin saja mereka merasa kecewa, mungkin saja
Mereka merasa bahwa satu-satunya harapan mereka yaitu Yesus, Sang Raja, yang ketika ia akan menjadi Raja, ia akan membebaskan mereka. Tetapi kenyataannya tidak. Itulah rancangan Tuhan yang sangat luar biasa. Ia membuat sesuatu yang tidak pernah dimengerti. Para murid itu pun tidak mengerti bahwa Yesus pernah menjelaskan semuanya kepada mereka. Bagaimana mereka mengenal Yesus? Bahwa ketika Yesus memecah-mecahkan roti, barulah mereka mengingat bahwa yang sebenarnya bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan itu adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah yang kita dengarkan, seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami problem dalam kehidupan kita, kita tidak melihat bagaimana cara Tuhan memurnikan iman kita, cara Tuhan memurnikan iman kita, cara Tuhan mau membuka mata hati iman kita, bagaimana kita masih tetap percaya atau dengan masalah, dengan problem yang kita alami, menutup mata hati iman kita. Bahkan kita tidak berpikir bahwa itu adalah rencana Tuhan. Semoga dengan renungan singkat hari ini memberikan inspirasi bagi kita dalam menjalani hidup kita. Sesungguhnya kita semakin yakin bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini atas izinan Tuhan teristimewa. Itu adalah rencana Tuhan. Dengan rencana itu, Ia menyempurnakan kita dalam kelemahan kita, teristimewa kebutaan iman kita. Amin. Mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamalah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus.